Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga anak-anakku baik-baik aja nak ya. Jaga kesehatannya dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia tentang menuliskan kalimat saran. Oke. Pembelajaran kelas 3 SD Islam Al-Muzammil. Oke, tapi sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa dulu nak ya, bersama-sama. Ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat saran. Oke. Nah, sebelum kita ke kalimat saran, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang saran. Oke. Saran itu apa sih? Nah, jadi pengertian saran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pendapat yang berupa usulan, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, saran ini diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran atau anjuran untuk dipertimbangkan. Nah, biasanya kalimat saran ini berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat saran nak ya. Nah, yang pertama yaitu mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum membuat kalimat saran kita harus tahu apa permasalahannya. Nah, setelah kita tahu apa masalahnya, barulah kita membuat kalimat saran yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Oke, nah yang kedua, dalam membuat kalimat saran, harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, santun, dan tidak menyinggung orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, saran yang diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, jadi ingat ya, dalam membuat kalimat saran harus menggunakan kata-kata yang sopan, yang baik, dan santun, dan tidak menyinggung perkataan orang lain. Dan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kalimat saran yang disampaikan secara tertulis diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian kalimat saran biasanya diawali dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya, hendaknya, alangkah baiknya, semestinya, dan saran saya. Jadi, jika Ustazah memberikan tugas kepada Ananda untuk membuat kalimat saran, hendaknya anak-anak mengawali kalimat saran tersebut dengan memilih kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya, hendaknya, alangkah baiknya, semestinya, dan saran saya ya untuk mengawali kalimat saran tersebut. Nah, kemudian contoh kalimat saran. Contoh pertama, yaitu permasalahannya Beni mencoret-coret dinding belakang sekolah. Nah, ini suatu permasalahan ya. Sebagai siswa kita tidak boleh mencoret-coret fasilitas sekolah. Nah, kemudian bagaimana sih kalimat saran yang tepat? Nah, kalimat sarannya, alangkah baiknya jika Beni menjaga kebersihan dinding sekolah dengan tidak mencoret-coretnya. Oke. Nah, kemudian Ustazah kasih lagi ya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, permasalahannya Andi sering terlambat datang ke sekolah karena selalu tidur larut malam. Nah,
ini suatu masalah nak ya, karena sebagai seorang pelajar kita tidak boleh tidur sampai larut malam ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalimat sarannya apa sih? Nah, kalimat sarannya, sebaiknya Andi tidak tidur larut malam agar tidak bangun kesiangan. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu dalam membuat kalimat saran ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Oke? Nah, terus kemudian yang kedua, kalimat saran disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, santun, dan tidak menyinggung orang lain. Dan yang ketiga yaitu kalimat saran biasanya diawali dengan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, hendaknya, alangkah baiknya, ataupun semestinya. Nah, kemudian, tadi beberapa penjelasan Ustazah tentang membuat kalimat saran. Nah, sekarang anak-anakku silakan mengerjakan latihan soal ya. Nah, latihan soal tentang membuat kalimat saran. Nah, buatlah kalimat saran dari permasalahan-permasalahan berikut. Nah, ingat ya nak ya, dalam membuat kalimat saran harus diawali dengan kata-kata sebaiknya, semestinya, seharusnya, alangkah baiknya. Nah, seperti itu ya. Tinggal kata-katanya dipilih salah satu. Oke nak? Nah, selamat mengerjakan. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.